Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala aman ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan itu tentu banyak hikmahnya. Sebab dalam sebuah keterangan dikatakan inna fi kulli syai'in hikmatan. Setiap segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Secara nafsu manusiawi bahwa ibadah puasa itu seperti seakan-akan menjadikan beban. Sebab siang harinya lapar, haus, tidak makan, tidak minum, ya. Nah, seakan-akan jadi beban, padahal di dalam ibadah puasa banyak hikmah yang diambil. Baik, pada kesempatan ini kita sedikit menguraikan hikmatus saum, hikmah puasa menurut kitab Hikmatut Tasrih. Di dalam kitab Hikmatut Tasrih ada beberapa manfaat, beberapa hikmah dalam pelaksanaan ibadah puasa. Yang pertama, syukurullahi ta'ala min haitsu kaunuhu ibadatan. Manfaatnya melaksanakan ibadah puasa, hikmahnya melaksanakan ibadah puasa itu sebagai rasa syukur kepada Allah dengan sekiranya ibadah puasa itu adalah ibadah. Puasa itu adalah ibadah. Setiap apa yang diperintahkan oleh Allah kemudian kita laksanakan, maka pelaksanaan tersebut namanya ibadah. Puasa diwajibkan oleh Allah, lalu kita melaksanakan ibadah puasa, maka pelaksanaan ibadah puasa adalah ibadah. Kemudian ibadah ini salah satu unsur dari pelaksanaan rasa syukur kepada Allah. Sebab syukur itu maknanya banyak, yang diantaranya dalam kitab Jauharul Ma'mun dikatakan asyukru wa sorful abdi jami amaan amallahu alaihi lama kulikuli ajri. Yang disebut syukur itu adalah menggunakannya seorang hamba terhadap kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Puasa adalah jalan yang diridhoi oleh Allah karena diperintah oleh Allah. Berarti ibadah puasa secara hakikatnya adalah perwujudan sikap syukur kita terhadap nikmat sehat, terhadap nikmat afiat, terhadap nikmat panjang umur. Alhamdulillah. Jadi hikmahnya puasa itu adalah diantaranya yang pertama, bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, wabil khusus nikmat panjang umur. Yang kedua, hikmah puasa itu adalah innal bahimata wa hiya allati lahamalaha ilal uklu wasyurbu wa ma fi hukmihi ma min tanawulil maladhi wa ma tasubu ilayil bahaim min makulin wa masrubin wa nikahin wa ghairi dzalik. Secara singkatnya hikmah puasa yang kedua adalah bahwa yang namanya binatang itu tidak ada tujuan, tidak ada yang diharapkan kecuali tiga: satu, makan; dua, minum; tiga, menginginkan kesenangan. Hanya itu saja binatang. Tidak ada cita-cita jadi presiden, tidak akan ada cita-cita jadi insinyur. Yang namanya binatang hanya inginnya makan, minum, ingin melaksanakan kesenangan-kesenangan. Itu adalah binatang. Ketika manusia melaksanakan puasa, berarti manusia tersebut membedakan dengan sifat binatang. Selama 12 jam, dari jam 6 pagi, dari subuh sampai sebelum maghrib atau sampai maghrib, manusia alhamdulillah tidak makan, tidak minum, tidak melaksanakan hal-hal yang berbau kesenangan karena dalam pelaksanaan ibadah puasa. Tak alhamdulillah, orang yang berpuasa
itu seakan-akan membedakan dengan sifat kehewanan. Sehingga kalau kita tidak pernah puasa, mohon maaf, apa bedanya dengan binatang? Makan terus, minum terus, senang-senang terus selama 12 bulan terus menerus. Nauzubillahi min dzalik. Sehingga diwajibkan dalam agama Islam melaksanakan ibadah puasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, hikmah daripada ibadah puasa itu adalah ayya'lama syari'ul hakimu kaifa nuhafizu ala adail amanah, bahwa syari dalam hal ini yang disebut syari adalah Allah dan Rasulnya ingin mengetahui siapa di antara kita yang bisa memelihara pelaksanaan amanah. Sebab puasa ini adalah perintah Allah, setiap perintah adalah amanah. Setiap perintah, sekali lagi, yang mana perintah harus dilaksanakan, maka pelaksanaan itu adalah amanah. Maka ketika kita melaksanakan ibadah puasa, berarti kita alhamdulillah telah bisa melaksanakan yang diamanahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, yaitu pelaksanaan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan termasuk perintah dari Allah. Pelaksanaan perintah adalah amanah dari Allah. Di hikmah yang ketiga, Allah ingin mengetahui siapa dari hambanya yang bisa melaksanakan amanah, yang bisa memelihara amanah dengan baik dan sempurna. Itu yang ketiga. Kemudian hikmah yang keempat, dikatakan anal atiba'a asaru wa qulu innal insana la yaqulu bijas'in wa la yuksiru minat ta'ami li anna dzalika yuhdisu lil ma'idati da'il adol kama warada fil hadis al ma'idatu baitud da'i wal hamiyatu ra'sud dawai. Hikmah yang keempat, pelaksanaan ibadah puasa sesuai yang dikatakan oleh atiba, para dokter. Para dokter mengatakan bahwa manusia tidak boleh makan terlalu rakus, makan habis-habisan, itu dilarang oleh dokter. Dan tidak boleh memperbanyak makanan. Kenapa? Sebab kalau manusia rakus, manusia banyak makan, yuhdisu lil ma'idati da'il, yuhdisu fil ma'idati da'ul idol, akan terjadi di dalam usus kita, di dalam lambung kita, penyakit yang sangat membahayakan. Ya, jadi adanya makan terus, minum terus, itu bukan sehat. Justru akan menjadikan penyakit di dalam lambung kita. Sedangkan Rasul mengatakan al-ma'idatu baitud da'i, lambung adalah tempatnya penyakit. Semua masuk, kemudian diolah, di sana terjadilah ada tinja, ada kotoran dan lain sebagainya dalam lambung. Nah, itu sumbernya penyakit. Cara meminimalisir penyakit tersebut, kata Rasul, wal hamiyatu ra'sud dawai, dipanaskan, di open perutnya, itu akan menjadi pokoknya obat. Obat untuk menetralisir lambung adalah dipanaskan. Cara memanaskannya bukan dengan kompor, cara memanaskannya bukan dengan listrik, tapi dimanaskan dengan cara pelaksanaan ibadah puasa. Dengan tidak makan, dengan tidak minum setiap hari, di siang hari, maka perut akan panas. Ketika perut panas, maka itu telah menetralisir apa yang ada dalam lambung kita, insya Allah sehat. Rasul mengatakan, sumu tasihu, puasalah kalian, maka kalian akan sehat. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Kemudian yang kelima, hikmah puasa adalah ad'afu syahwatil jima'i tilka syahwatil lati yastawi bihal insanu wal hayawan.
Hikmah yang kelima puasa adalah melemahkan syahwat bersetubuh. Nah, jadi dengan puasa itu syahwat bersetubuh itu akan berkurang. Ya, kenapa? Sebab kitanya sedang lapar. Jadi hoream ya kalau melaksanakan persetubuhan deh. Sedangkan yang namanya persetubuhan itu sangat digemari oleh yang namanya hewan. Hewan kehidupannya tidak akan lepas dari bersetubuh. Tak mbek mah nempok bikang teh di budak-budak. Hayam nempok bikang di budak-budak. Alhamdulillah ya. Kita mah manusia tidak pernah budak-budak aww. Subhanallah. Jadi intinya bahwa ketika kita melaksanakan puasa, hikmahnya adalah supaya syahwat jiwa kita tidak terlalu over sehingga jadi lemah, lalu itu akan membedakan dengan sifat hewannya. Alhamdulillah. Yang keenam terakhir, hikmah puasa adalah anal insana idza soma wa dzaqo muraratal ju'i hasola indahu adun wa rahmatun alal fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya manusia apabila puasa ia akan merasakan pahitnya lapar. Ketika orang berpuasa merasakan pahitnya lapar, maka akan timbul dalam dirinya adun warahmatun, rasa kasih sayang alal fuqara'i wal masakin, terhadap orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ya, ternyata lapar itu rasanya begini, ternyata haus itu rasanya begini. Nah, itu akan menjadikan hasil timbul rasa sayang kita kepada fakir miskin. Sedangkan orang-orang yang fakir miskin yang tidak mendapatkan makanan setiap hari, tidak bisa mendapatkan minuman setiap hari secara normal, itu merasakan lapar hausnya setiap hari, bahkan sampai mungkin 24 jam. Sedangkan kita laparnya hanya 12 jam. 12 jamnya juga dipotong dengan tidur setelah subuh. Udang-udang jam 12, cuma 6 jam laparnya, maghribnya balas dendam. Subhanallah, maka tidak ingat, tidak ingat kepada fakir miskin. Lapar di siang hari, begitu maghribnya kenyang lagi, ya, sehingga lupa terhadap laparnya orang-orang fakir miskin. Ya, itu diantaranya hikmah puasa yang ada dalam kitab Hikmatul Tasawuf. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi buat kita untuk menyempurnakan ibadah puasa pada tahun ini, dan mudah-mudahan puasa kita selamanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita di bulan Ramadan ini mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Banyak cukup sekian saja. Itu dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.